Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengkaji dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ayat-ayat yang kita angkat dan kita bahas adalah ayat-ayat yang berbicara masalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, teladan di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ya semoga dengan apa yang kita lakukan ini pun, dan kita berusaha untuk mencontohi apa yang kita ambil dari sifat mereka, pribadi mereka, keteladanan mereka, para nabi dan rasul dan orang-orang pilihan Allah, itu menjadi sebab kita dikumpulkan nanti di surga bersama dengan mereka. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, dan juga kami pun merasa semangat untuk menyampaikan materi ini, karena dengan harapan itu tadi, dengan harapan kita bisa mencontoh dan mengambil pelajaran dari kepribadian dan sosok mereka, sifat mereka, dan itu menjadi sebab kita berkumpul bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengarkan kisah mereka di dunia lewat lisan manusia, lewat lisan guru, ustadz, ya, atau siapa saya yang menyampaikan kisah mereka, maka insya Allah kita akan mendengarkan langsung dari mereka di surga Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka telah alami dalam kehidupan ini. Ya. Benar, salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi Khatamul Anbiya, penutup para nabi dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, dan beliaulah pemimpin para teladan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga dengan beliau alaihi salatu wassalam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr." Tidak ada pemberian, tidak ada karunia, tidak ada kebaikan yang paling luas dan paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali kesabaran. Karena kesabaran ini adalah ra'sul akhlaq, di antara kepala dari akhlakul karimah, yang dengan kesabaran ini kita akan mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, yang dengan kesabaran ini kita pun mampu menelan dan menahan diri kita dan melapangkan hati kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Dan sosok manusia yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, adalah pemimpin orang-orang bersabar, Ayyub alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam. Kita sudah membahas satu ayat tentang
Nabi Ayyub dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pribadi beliau. Namun tidak mengapa secara singkat kita ulang apa yang telah kita ambil dalam surah Sad ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayatnya, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub alaihissalam seorang yang sabar, maka dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan pelajaran yang kita petik dari ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba, maka ada sebab yang menjadikan beliau mendapatkan gelar sebaik-baik hamba itu, yang Allah sendiri yang puji beliau di dalam Al-Quran, mengatakan dialah sebaik-baik hamba. Apa sebabnya? Apa yang mendahului pujian itu? Allah katakan inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami dapati dia termasuk orang-orang yang sabar. Ya, maka inilah satu kunci yang menjadikan Nabi Ayyub alaihissalam mendapatkan predikat ni'mal abdu, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab, kami mendapatinya sebagai seorang yang sabar dan dialah sebaik-baik hamba, dia banyak taat dan kembali kepada Allah. Antara kalimat inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami mendapati dia termasuk orang-orang yang sabar, dengan kalimat yang mengatakan sesungguhnya dia amat taat dan banyak kembali kepada Allah, berarti antara kesabaran, ketaatan dan al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat berkaitan satu di antara yang lain. Kenapa kita katakan demikian? Karena orang yang sabar adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Kenapa kita bisa bersabar coba? Kalau kita melihat ada dua orang sama-sama mendapatkan musibah, satunya mengeluh, satunya protes, satunya kita lihat tenang-tenang saja. Apa yang membuat orang ini bisa tenang berbeda dengan saudaranya? Apa yang membuat dia bisa menahan diri dari berkata-kata yang tidak sepantasnya ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian? Kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia bisa bersabar? Jawabannya salah satunya ada pada ayat ini. Ketika Allah mengatakan innahu awwab, sesungguhnya dia banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali di setiap urusannya. Dia dalam keadaan senang ingat Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan susah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di sini sudah kita sebutkan kemarin, mengapa kesabaran mengantarkan seseorang kembali kepada Allah dan banyak mengingat Allah. Sebab dalam kondisi sabar, hubungan hati antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Karena hati seorang hamba ketika bersabar telah meyakini bahwa semua yang dialami dalam kehidupan sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa yang diambil dari Allah, dari hartanya, dari keluarganya, dari apa-apa yang ia cintai, maka itu semua hanyalah titipan dari Allah. Dan dia sudah yakini itu, bahwasanya ini semua sudah takdir, kepemilikan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Lalu apa firman Allah setelahnya? "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, meyakini ini semua adalah perbuatan Allah, takdir Allah, keputusan Allah, dia meyakini semua itu dengan hati yang betul-betul yakin tanpa ada keraguan. Bukan dia menyangka bahwasanya musibah itu merupakan kesialan baginya, bukan dia menganggap bahwasanya musibah itu adalah merupakan hinaan baginya, tapi dia meyakini ini semua ketetapan, takdir dan keputusan Allah, dan ini kemauan dan kehendak Allah. Dia meyakini semua itu, maka Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada ketetapan Allah, maka apa hasilnya? Allah katakan yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya, memberikan petunjuk di dalam hatinya.
Di antara bentuk petunjuk itu adalah dia dimampukan untuk bersabar. Jadi sebenarnya ya Nabi mengatakan wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, di sini Nabi mengatakan yatasabbar. Yatasabbar artinya dia pada dasarnya tidak bisa bersabar, tapi dia berusaha. Dia berusaha. Maka Nabi mengatakan wa may yatasabbar yusabbirullah. Maka Allah akan membuat dia bisa bersabar. Bisa bersabar. Ya, maka ini rahasianya, inilah hubungan antara ketika Allah mengatakan kami mendapatinya sebagai seorang yang sabar, kemudian Allah mengatakan setelahnya dia adalah orang yang banyak kembali, banyak ketaatan dan banyak kembali kepada Allah. Ya, dan diantara hal yang bisa membuat kita bisa bersabar, banyak melakukan ketaatan. Dan sebaliknya juga, diantara hal yang membuat kita bisa banyak melakukan ketaatan, kita banyak bersabar. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fazi'ahu amr, jika beliau dikagetkan dengan sesuatu urusan yang besar, fazi'a ila shalah, maka beliau segera melaksanakan salat. Karena dengan salat itulah yang mengundang kesabaran. Ya, dan dengan kesabaran itu, ketika muncul kesabaran, itulah yang mengundang dia lagi untuk melakukan ketaatan yang lain. Nah, seperti itu. Ya, jemaah sekalian, apa sebenarnya yang membuat kita mau duduk-duduk di sini? Padahal mungkin kita ada kesibukan di rumah, ada pekerjaan di rumah, ada pertemuan di rumah. Kenapa? Karena kita yakin di sini tidak ada dibayar, tidak ada apa-apa yang kita dapatkan, tapi kecuali pahala Allah Subhanahu wa taala, dan pahala itu tidak diperlihatkan kepada kita, tapi disitulah nilai iman dan kesabaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya cukup kita bersabar duduk-duduk di sini, meskipun kita katakan saya tidak terlalu paham apa yang dibilang Ustaz, tidak terlalu paham materinya, tapi kemauan kita bersabar, mau duduk-duduk, itu sudah dinilai berharga oleh Allah. Itu sudah dinilai berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita renungkan bahwasanya di antara hikmah datangnya musibah dan ujian dalam kehidupan kita adalah untuk mensucikan hati kita dari ketergantungan pada dunia. Ini juga di antara maknanya. Ini juga di antara hal yang mesti kita pahami, bahwasanya Allah mendatangkan ujian dan cobaan kepada kita agar kemudian agar kita terlepas dari ketergantungan hati kepada dunia. Karena selama ini mungkin kita terlalu tersilaukan oleh kehidupan dunia, terlalu terikuti, nafsu kita itu selalu mengikut arus dari kehidupan dunia ini. Maka ketika adanya musibah, ketika ada sesuatu yang diambil dari kita, maka itu untuk Allah sebenarnya mengembalikan kita kepadanya, mengembalikan kita kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ayyub, subhanallah, dan dirincikan dalam buku-buku tafsir, di sini ada hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ayat dalam surah Al-Anbiya, ayat 83 dan 84. Kita bacakan dulu ayatnya. Ayat ini masih bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam, dan kita akan mengambil di sini pelajaran bagaimana adab Nabi Ayyub alaihissalam menghadapi musibah, dan bagaimana adab Nabi Ayyub alaihissalam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayatnya. Ayat 83 dan 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyubah, dan ingatlah kisah Ayyub alaihi salam. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang.
latar belakang dari adanya doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Awalnya ketika di awal beliau tertimpa musibah, kan awalnya beliau ditimpa dulu kehabisan harta, atau dalam riwayat lain kebakaran, habis semua hartanya. Dan setelah itu meninggal anaknya yang berjumlah 14 orang. Ya, setelah itu beliau ditimpa penyakit yang menggerogoti kulitnya. Jadi kulitnya ini berjatuh-jatuhan dan menimbulkan bau busuk, sehingga beliau yang tadinya hidup dalam rumah yang bagus, beliau dipindahkan ke tempat yang jauh, mungkin di sekitar hutan, dan yang menemani beliau adalah hanya istri yang tercinta pada saat itu. Maka ketika ada di antara sahabat atau orang-orang yang melihat Nabi Ayyub, orang-orang ini mengatakan, mengapa engkau tidak berdoa wahai Ayyub agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitmu ini? Saya kira kita sudah mendengarkan semua kisahnya dalam kajian Ustaz Syahrir. Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, aku sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku telah menikmati nikmat yang Allah berikan kepada aku selama 70 tahun. Aku bersenang-senang dengan nikmat itu, aku hidup dengan nikmat itu, bersenang-senang dalam nikmat itu. Maka tidak pantaskah aku membalas nikmat itu dengan bersabar 70 tahun lagi menghadapi ujian yang aku alami ini? Subhanallah. Dan sakitnya Nabi Ayyub tidak sampai 70 tahun. Cuman sekitar, dalam riwayat disebutkan hanya sekitar 18 tahun. Itu pun sudah lama. Itu pun sudah lama. Tapi Nabi Ayyub mengatakan seperti itu ketika disuruh berdoa oleh sahabatnya, oleh orang-orang yang datang melihatnya. Dia mengatakan, aku rasanya malu meminta kepada Allah, dan tidak pantas ke aku karena aku telah menikmati nikmat 70 tahun, maka aku balas dengan bersabar 70 tahun sebagai gantinya. Subhanallah. Tapi kenapa doa ini muncul dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Nabi Ayyub mengatakan, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika Nabi Ayyub alaihissalam tinggallah berdua dengan istrinya, istrinya pun jatuh miskin. Dan dia tadinya jadi orang-orang yang dia layani di rumahnya, semua pelayan ini pergi karena Nabi Ayyub dan istrinya jatuh bangkrut, tidak ada lagi hartanya. Kemudian akhirnya istri Nabi Ayyub alaihissalam memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu. Subhanallah. Padahal beliau tadi adalah orang yang dilayani, dihormati, disegani. Tapi karena musibah ini yang menimpa suaminya Nabi Ayyub alaihissalam, maka beliau rela untuk menjadi pembantu yang membantu pekerjaan rumah tangga di rumah-rumah masyarakat. Hingga suatu ketika puncak ujian itu semakin bertambah, tidak ada lagi orang yang mau menerima istri Nabi Ayyub sebagai pembantu. Tidak ada, bahkan sebagai pembantu pun tidak ada lagi yang menerimanya. Di suatu saat itu, maka dia melihat suaminya, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, dalam keadaan lapar, dan tidak ada lagi yang bisa dia kerja, tidak ada lagi penghasilan karena dia yang bekerja mencarikan makan untuk suaminya Nabi Ayyub alaihissalam. Maka apa yang dilakukan perempuan ini, istri Nabi Ayyub ini? Dia kemudian keluar dan memotong rambutnya dan menjual kepada sebagian perempuan, karena rambut pada saat itu sangat berharga di mata masyarakat. Bahkan kalau dijual bisa laku. Rambut. Subhanallah. Jadi dia potong rambutnya, kemudian dia jual kepada masyarakat atau perempuan yang ingin membelinya. Kemudian esok harinya karena kebutuhan belum cukup, dia potong lagi rambutnya, kemudian dia jual lagi kepada beberapa helai kepada perempuan yang lain. Sampai Nabi Ayyub alaihissalam merasa heran mengapa istrinya ketika diminta membuka kerudungnya dia tidak mau. Padahal sebelumnya dia ketika berhadapan dengan Nabi Ayyub, dia langsung membuka kerudungnya dan menampakkan apa yang nampak dari dirinya. Tapi pada saat itu dia sangat malu membuka kerudung di hadapan Nabi Ayyub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayyub sendiri menarik kerudung itu. Heran ketika melihat rambut istrinya sudah terpotong dan terjual. Maka Nabi Ayyub mengatakan, apa yang melatar belakangi engkau melakukan semua ini?
Maka istri pun menjawab, karena aku kasihan melihat engkau wahai Nabi Allah, ya, dalam kelaparan, dalam kesusahan yang sangat besar ini, maka aku terpaksa melakukan ini, maka maafkanlah aku. Nah, disitulah baru Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan doa ini, dan doanya pun sangat beradab. Dia tidak mengatakan, ya Allah, inilah saya hambamu yang engkau berikan cobaan yang sudah bertahun-tahun, ya Allah, tidakkah engkau mencabut penyakit ini dari kehidupanku, ya Allah, aku sudah menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Tidak ada seperti itu kata-kata seperti. Dapat perhatikan baik-baik kata-katanya. Kita akan kupas ini, kita akan bedah ini, kita akan kaji ini kata-katanya dan mengambil pelajaran darinya. Ketika Nabi Ayub mengatakan, anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan, penyakit. Dia tidak mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau menimpakan kepada aku penyakit. Tidak. Perhatikan, beda kan? Beda kan kata-katanya. Kalau Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau menimpakan aku penyakit, dengan dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dia tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Sama dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Dialah Allah, kata Nabi Ibrahim, yang memberikan aku makan, aku minum. Walladzi huwa yumituni thumma yuhyin, dialah yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Tapi pada kata-kata sakit, Nabi Ibrahim tidak mengatakan, dan dialah yang menjadikan aku sakit. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, dan ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan diriku. Ya, jadi dia tidak mengatakan, dan dia membuat aku sakit. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim langsung mengatakan, dan ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan diriku. Tidak menyandarkan penyakit itu kepada Allah. Meskipun kita tahu yang menurunkan penyakit, yang memberikan kita penyakit adalah Allah, tapi begitulah adab dan sopan santun Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan keburukan itu kepada Tuhannya. Ya, meskipun dia tahu keburukan penyakit datang dari Allah, tapi dia menjaga lisannya agar kemudian dia tidak mengatakan sesuatu yang ya seakan-akan Allah salah di situ. Ya, subhanallah, Allah yang menimpakan keburukan itu kepada kita. Tidak, tapi anni massaniyad-dur, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa sebuah penyakit, massaniyad-dur. Ya, dan coba perhatikan kata-kata massa di sini, massaniya itu sebenarnya al-mas artinya dalam bahasa Arab menyentuh, disentuh begini. Jadi kalau misalnya kita disentuh, sekedar disentuh saja, berarti itu menunjukkan bahwasanya itu hanya dalam beberapa waktu saja. Sentuh dalam beberapa waktu saja. Ya, tapi ketika di sini, ketika ulama mengatakan Nabi Ayub memilih kata-kata massani, aku sedang ditimpa, menunjukkan bahwasanya seakan-akan dia menyampaikan ini kepada Allah, dan dia tidak mau mengabarkan kepada Allah bahwasanya saya sudah lama sakit. Seakan-akan baru saja ditimpa penyakit. Ya, seakan-akan baru saja aku ditimpa penyakit, dan tidak ada yang mencabutnya dari diriku ya Allah kecuali Engkau, wahai Zat yang Maha Pengasih. Dan dia pun memuji Allah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau lah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Mari kita renungkan kalimat ini jemaah sekalian, wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahim, dan Engkau lah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Subhanallah, apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Ini kalimat pendek tapi mendalam sekali maknanya. Ketika beliau menyampaikan aku telah ditimpa penyakit, kemudian beliau menyebutkan setelah itu Engkaulah yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ya, jadi Nabi Ayub tidak sekedar mengatakan Engkaulah Maha Penyayang ya Allah, tapi Engkaulah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Artinya ketika ulama membahas tentang kalimat ini, Nabi Ayub
merasakan bahwasanya penyakit yang menimpanya itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan demikianlah sebenarnya hakikatnya ya Mas. Demikianlah sebenarnya hakikatnya. Ya. Ketika kita ditimpa ujian, ya lantas kemudian kita merasakan bahwasanya ujian itu bukan merupakan kehinaan, tapi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan diri kita. Ya bahkan Allah yang menimpakan penyakit itu kita yakin bahwasanya dialah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang, dan di antara bentuk kasih sayangnya Allah, Dia memberikan ujian dan penyakit itu kepada kita. Meskipun tentunya sekali lagi kita tidak diperintahkan untuk meminta penyakit. Karena Nabi mengatakan was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah keafiatan, kesehatan. Tapi kalau penyakit itu sudah datang, yakini bahwasanya penyakit itu bukan semata-mata kehinaan, bahkan boleh jadi penyucian diri dari Allah Subhanahu wa taala, at-tazkiyah. Di sini ada sebuah kalimat yang indah, saya bacakan. Ini kata-kata di buku ya, kata-kata di buku saya petik. Ya, di sini disebutkan, renungkanlah kala Nabi Ayyub alaihissalam memanjatkan permohonan itu, doa ini kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan rasa harap, yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang menyayanginya dan tidak mentakdirkan sesuatu kecuali menjadi kebaikan bagi hambanya. Aduhai, betapa nikmatnya ketika kesedihan dan kesusahan menghampiri hati, lalu hati ini tertuju kepada Tuhan yang selalu membersamai, meyakini bahwa Dia tidak menurunkan ujian kecuali rasa cinta kepada hambanya, hingga sang hamba dalam deru ujian dan musibah tetap tenang dan lapang hatinya dalam menjalani segala apa yang menjadi takdir kehidupan. Sungguh momen yang sangat indah adalah momen bercucurnya air mata karena mengadu kepada Sang Pencipta, yakin dengan segala ketetapan dan hikmahnya akan memberikan yang terbaik pada apa yang kita minta, karena Allah adalah segala-galanya dalam hidup seorang hamba. Subhanallah. Jadi ketika kita membaca kalimat ini, dia memanjatkan permohonan itu kepada Allah dengan penuh rasa cinta. Ya, bagaimana tidak penuh rasa cinta kalau dia mengakui bahwasanya Allah di antara yang Maha Penyayang dan tidak ada yang mengalahkan kasih sayangnya. Ya subhanallah, yang mentakdirkan itu semua yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Subhanallah. Meyakini bahwasanya ujian itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan, yang sudah menjadi takdir kehidupan, yang dimana yang menetapkannya adalah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kehidupan seorang hamba. Ya, jadi subhanallah, jamaah sekalian, kita sudah katakan bahwasanya kadang kita ketika ditimpa musibah atau ujian, kita mendapati hati kita begitu dekat dengan Allah. Yang kita tidak dapatkan itu ketika kita tidak ada ujian. Kita tidak ada ujian. Kita sudah pernah sebutkan ya tentang kisah seorang laki-laki ya, yang ketika anaknya mengalami step ya di rumah sakit, kemudian dia berdiri, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hampir melihat dia sudah menganggap bahwasanya anaknya ini sudah hampir meninggal, tapi dia berdiri salat dan membaca surah Al-Mulk dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang kami beriman dengannya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Dan itu katanya, dia tidak rasakan nikmatnya ayat itu dibacakan kecuali pada saat anaknya itu mengalami step. Baru dia rasakan nikmatnya membaca dan merenungi wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya subhanallah. Maka saya pun mengutip perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini. Beliau mengatakan perkataan yang sangat indah tentang hakikat munajat, hakikat meminta tolong dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, tatkala seorang hamba ditimpa musibah dan ujian, kemudian dia pun tersadar bahwasanya tidak ada yang dapat menyelesaikan masalahnya, menuntaskan urusannya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
maka dia pun menghadapkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan segala pertolongannya, maka kemudian dia pun kemudian mengangkat tangannya dan menyebutkan permintaan-permintaannya, dan dia meminta masalah kesehatan, rezeki, pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah. Dan dari permohonan dan munajat itu Allah membuka baginya pintu untuk mengenal Allah. Dan pada munajat dan permohonan itu Allah bukakan dia rasa cinta untuk berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari munajat dan permohonan itu Allah buka hidayah, Allah berikan hidayah dan petunjuk di dalam hatinya untuk senantiasa merasakan nikmatnya berdoa dan berdekat-dekatan dengan Allah. Dan itu kata Ibnu Taimiyah lebih dia sukai pada akhirnya lebih dia sukai dibandingkan dikabulkannya permohonannya. Ya, jadi rasa cinta, adanya rasa nikmat ketika berdua-duaan dengan Allah, melepaskan semua beban pikiran yang dia rasakan dari masalah-masalah hidupnya, kemudian menetesnya air mata ketika dia bersujud. Subhanallah, itu sudah sangat nikmat dia rasakan sehingga dia lupa bahwasanya ada permintaan, ada permohonan yang harus disebutkan, yang harus dia mohon. Ya, dan dia harapkan kepada Allah. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, dia ketika Allah membukakan pintu untuk merasakan nikmatnya berdoa, nikmatnya berdua-duaan dengan Allah, nikmatnya bersujud dan merasakan rasa cinta kepada Allah, itu lebih dicintai dibandingkan dengan dikabulkannya permohonannya tadi. Dan begitulah Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan hati, kejujuran hati seorang hamba dalam meminta kepadanya, Allah tidak sekedar memberikan dunia baginya, tapi Allah memberikan lebih daripada itu, yaitu kenikmatan dalam masalah agama dan akhiratnya. Kenikmatan dalam masalah agama dan akhiratnya. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan, la ahmilu hammal ijabah, saya tidak memikirkan bagaimana doa saya dikabulkan, tapi yang paling penting bagaimana dulu saya dimudahkan untuk mengangkat tangan, sekedar mengangkat tangan, merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan segala permintaan saya. Karena itu saja kalau kita bisa lakukan, belum kita harapkan doa kita dikabulkan, belum kita harapkan permintaan kita dikabulkan oleh Allah, baru sekedar kita diberikan kemudahan untuk mengangkat tangan, untuk menyebutkan permintaan kepada Allah, itu sudah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh manusia-manusia yang lain. Maka subhanallah, ya mas sekalian, jangan kita terlalu sedih tatkala ditimpa musibah lantas pertolongan itu tidak cepat datang. Menurut sebagian ulama, boleh jadi ada orang yang diberikan penyakit berkepanjangan, bertahun-tahun, dia terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat dia belum diberikan kesembuhan. Kenapa? Karena Allah masih ingin mendengarkan permintaannya. Kalau Allah selalu rindu untuk mendengarkan keluh kesahnya, karena Allah selalu rindu untuk mendengarkan suaranya ketika dia berdoa, ketika dia berdekat-dekatan dengan Allah. Dan ini kadang tidak didapatkan, sekali lagi ini kadang tidak didapatkan kecuali ketika kita berada dalam kenikmatan terus menerus. Ya, jadi sekali-kali itu ya penting untuk kita keluar sedikit dari zona nyaman. Tidak mesti kita selalu berada dalam kenyamanan terus. Sekali-kali kita merasakan susah, ya, agar kemudian kita diberikan kesempatan untuk merasakan berdekat-dekatan dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi kita tidak diperintahkan meminta musibah, tidak. Ya, tapi ketika musibah itu datang, maka berprasangka baik, yakin inilah kesempatan saya untuk kembali kepada Allah. Ketika masalah ya berkepanjangan, datang silih berganti, tidak ada sudah yang bisa kita lakukan, semua pintu tertutup, manusia sudah tidak peduli lagi dengan kita. Bahkan kalau kita sampaikan masalah itu kepada manusia cuma mengatakan sabar ki, ya, cuma memberikan kesabaran, dan kadang manusia pun bosan mendengarkan kita selalu berkeluh kesah kepadanya. Tapi ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan segala yang kita sampaikan kepadanya,
Itulah pintu Allah. Ya, itulah pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kita kembali kepada kisah Nabi Ayub karena waktu yang membatasi kita. Maka pada adab dalam berdoa tadi, kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwasanya orang-orang beriman, mereka yang senantiasa menjaga lisan dan perkataannya. Mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Ya, kalau dia saya menjaga perkataan dia dengan manusia, bagaimana lagi perkataannya dengan Allah? Sangat berhati-hati. Ya, makanya tatkala mereka ingin mengucapkan sesuatu, terlebih dahulu dia memikirkan, baguskah ini kalau keluar ini kata-kata atau tidak, meskipun dalam keadaan candaan. Ya, karena kadang kalau kita mau mencandai seseorang, ada hawa nafsu yang mendorong kita untuk mengeluarkan kata-kata itu meskipun dalam maksud candaan. Tapi ke seorang hamba yang beriman, dia memikirkan dulu, meskipun candaan, apakah tidak melukai perasaan saudara saya, apakah tidak menyinggung perasaan saudara saya. Maka tatkala hawa nafsunya mendorong dia untuk mengucapkan perkataan itu, tapi dia tahan karena memikirkan bahwasanya nanti ada efeknya kalau saya katakan kata-kata itu meskipun dalam keadaan bercanda. Jadi orang beriman orang yang sangat berhati-hati dalam menjaga lisan dan perkataannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Ayub alaihissalam berdoa seperti itu? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Penuh rasa cinta, penuh rasa harap, yakin bahwa musibah yang menimpanya ini adalah kasih sayang Allah, bukan kehinaan baginya. Bukan kehinaan baginya. Maka Allah mengatakan, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Maka kami kabulkan doanya. Kata-kata huruf fa di situ, fastajabna, artinya tidak ada jeda. Ketika dia sudah mengangkat tangan dan turun tangannya, Allah langsung datangkan jalan keluar baginya. Jadi ini doa dipanjatkan di akhir, di ujung waktu ketika dia telah ditakdirkan selesai mendapatkan musibah. Jadi mungkin setelah 18 tahun berlalu, kalau memang 18 tahun dia rasakan ujian dan penderitaan itu, di tahun ke-18 dia panjatkan doa ini dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf fa di situ, fastajabna, menunjukkan tidak adanya jeda setelah dia berdoa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada dirinya. Dalam ayat yang lain dalam surah Sad, malaikat datang memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang segar. Kemudian Nabi Ayub pakai air itu mandi, kemudian diminum, maka kembali kulitnya seperti semula, bahkan lebih halus, bahkan wajahnya lebih mudah daripada sebelumnya. Lebih mudah. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ketika beliau pulang ke rumahnya dan istrinya pulang dari mencari makanan untuknya, istrinya melihat ada seorang laki-laki berdiri di pintu rumahnya. Laki-laki yang tampan, yang mirip Nabi Ayub. Tapi istrinya ini tidak menyangka dan tidak mengira bahwa ini adalah Nabi Ayub yang telah sembuh. Lalu istrinya datang dan mengatakan, wahai Tuhan, apa engkau melihat laki-laki di sini yang terbaring dalam keadaan kulitnya luka dan ada penyakit, wajahnya mirip-mirip seperti Anda, tapi Anda lebih tampan dan lebih mudah. Maka Nabi Ayub mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai istriku bahwasanya akulah yang engkau cari. Akulah Ayub, suamimu. Maka dia mengatakan, apakah engkau menghinaku wahai Tuhan? Dia mengatakan, tidak, akulah suamimu. Akulah yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Maka subhanallah, istrinya begitu bersyukur, bersujud, meneteskan air mata setelah tahu bahwasanya suami telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu disebutkan, karena Allah mengatakan di sini, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mithlahum ma'hum, dikembalikan kembali anak-anaknya yang berjumlah 14 orang. Ada yang mengatakan, ini cuma riwayat, saya sebutkan saja. Ada yang mengatakan anaknya dihidupkan kembali. Ada yang mengatakan seperti itu, yang 14 orang. Ada juga yang mengatakan dia berhubungan lagi dengan istrinya dan melahirkan anak sampai 14, dikembalikan ke 14-nya.
Ya, jadi 14 meninggal, 14 diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan turun hujan dari langit, hujan belalang, yang dimana belalang itu terbuat dari emas. Kemudian Nabi Ayub mengumpulkan belalang itu yang terbuat dari emas itu, kemudian dikumpulkan di dalam bajunya. Maka Allah pun heran kepada Nabi Ayub dan bertanya, wahai Ayub, apakah engkau belum kenyang dengan rahmatku? Maka Nabi Ayub mengatakan, siapakah yang kenyang dari rahmatmu ya Allah? Ya, siapakah yang kenyang dari rahmatmu? Ya, subhanallah. Maka inilah bukti jamaah sekalian bahwasanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba perhatikan, Allah tidak mengatakan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Sehingga ulama kita mengatakan, andaikan kesulitan dan kemudahan itu diibaratkan dua manusia, kita akan lihat dua orang itu saling berpegangan tangan dan tidak mau berlepas satu sama lain di antara mereka. Subhanallah. Bahkan kata Syekh Sa'di, andaikan kesulitan ini masuk ke lubang biawak, kemudahan pun akan juga turut masuk ke dalam lubang biawak untuk mengikutinya. Ya, subhanallah. Maka dibutuhkan keyakinan jamaah sekalian dalam masalah ini. Yakinlah bahwasanya semakin bertambah masalah dan ujian kita, maka semakin dekat jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Tinggal butuh keyakinan, butuh kesabaran, dan insyaallah Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Demikianlah secara singkat pelajaran dari Nabi Ayub alaihi salam yang menjadi teladan bagi kita semua, teladan dan penghibur bagi orang-orang yang ditimpa musibah dan ujian dunia, agar kemudian ia tidak memandang musibah dan ujian itu dari satu sisi saja, dari satu kacamata saja. Tapi dia memandangnya dengan pandangan hikmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi memuliakannya dengan musibah tersebut, dan ketika ia yakin, ia sabar, ia berprasangka baik kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang, dari apa yang telah pergi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.